Liverpool Arsenal seperti biasa selalu konsisten, Manchester City yang kelihatannya sudah akan bangkit, tapi apa kabar bagi Chelsea dan juga Manchester United? Ini dia penjelasannya. Ya, back again with me in my channel Dave Bravely dan di Liga Mono juga pastinya. Ya, di Liga Mono kali ini lagi monolog. Gua mau membahas tentang Premier League ya, karena Premier League sudah balik. By the way, sebelum ke pembahasan, sedikit cerita seperti biasa. Di minggu lalu gue hanya bikin satu video di hari Senin, karena di hari Rabu dan Jumat gue mengalami kondisi badan yang nggak enak ya. Jadi gue berusaha untuk menjaga fitness dari badan gue itu sendiri. Jadi gue memutuskan untuk yaudah gue rest dulu, mundur 2 langkah, nanti gue akan step maju ke depan 3 langkah. Dan gue berusaha untuk at least di hari Senin gue ada video untuk memberikan ya seperti biasa tanggapan gue terhadap Premier League ya. Mari kita masuk ke pembahasan dan gue pengen mulai dari Chelsea dulu. Chelsea kalah dibantai 3-0 di Amex Stadium lagi-lagi. Ya, Chelsea terbukti dia bisa cetak gol dari laga FA dan juga Premier League kemarin melawan Brighton ya. Enzo Maresca sudah statement dan gue juga di halftime break sudah bilang bahwa di musim ini Enzo Maresca tidak mengincar apapun dalam bentuk trofi, dan dia ingin menunjukkan sebuah prestasi aja, yaitu bisa mengangkat Chelsea sampai di titik atau di level yang sekarang. Apakah Enzo Maresca bisa membuktikan bahwa dia berhasil? Pernah membawa Chelsea ke dalam posisi dan kondisi itu, tapi sekarang sebenarnya ujian dari Enzo Maresca sebenarnya di sini. Ketika Chelsea sudah berada di rank 2 waktu itu sebelum Natal, tapi sekarang malah drop ke rank berapa? Rank 6, rank 5. Di sini gue pengen lihat bagaimana Enzo Maresca membalikan keadaan, bisa nggak dia mengembalikan fitness dari para pemain, kepercayaan diri para pemain seperti waktu kala itu. Itu yang pengen gue lihat dari Enzo Maresca. Dia belum bisa melakukan itu sampai sekarang, sampai yang gue lihat. Bahkan dia udah statement bahwa dia finish di posisi 4 besar pun itu di musim depan, bukan di musim ini. Itulah, gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah itu kesepakatan antara Enzo Maresca dan juga manajemen? Mungkin. Tetapi inilah yang gue sayangkan dari Chelsea itu dari 2 musim lalu gitu. Ketika lo punya chance untuk bersaing di posisi 4 besar dan lo padahal bisa melakukan hal itu tapi lo nggak lakukan, itulah yang gue sayangkan. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin nanti gue coba riset lagi, karena sampai saat ini belum ada info yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi ya, we'll see what will happen in the future. Next ke Arsenal Leicester, tidak ada striker. Krisis penyerang bukan menjadi masalah, at least sampai match lawan Leicester. Ya, Arsenal bermain tanpa striker dan krisis penyerang ketika match melawan Leicester. Apakah ya maksudnya dari sisi permainan gue sih emang gak ada masalah sama Arsenal ya. Tapi apakah next match Arsenal bisa meneruskan tren ini? Itu yang menjadi pertanyaan untuk netizen dan para publik dan para fans Arsenal juga. Gue rasa banyak yang pesimis, banyak yang optimis gitu loh, karena ya Arteta sudah membuktikan bahwa ya nggak ada striker bukan menjadi masalah yang besar bagi Arsenal gitu. Tapi sekarang mereka lagi krisis pemain depan. Kemarin lawannya juga Leicester, ya dalam kutip Leicester ya gitu loh. Maksudnya Leicester juga sempat bikin beberapa peluang juga, dan peluangnya mereka hanya nyaris-nyaris saja karena pure kualitas pemain gitu. Tapi kalau dari Arsenal sendiri, dengan kualitas pengalaman yang mereka punya dan miliki selama beberapa musim terakhir dan dibuktikan lagi di musim ini, ya mereka harusnya bisa. Tapi apakah next match-nya bisa Arsenal melakukan tren positif ini? Ya, we'll see what will happen with Arsenal. Sampai Liverpool menang 2-1 di Wolves. Gua kira itu akan menjadi seri ya tadi malam. Dan gue rasa sebelum ke Liverpool gue mau ke City dulu deh. Karena City dulu ya di hari itu ya. City lawan Newcastle. Oke, kenapa tadi di awal gue bilang City kemungkinan akan bangkit? Karena gue melihat ada seorang pemain yang bisa memainkan, gue nggak bilang menggantikan ya, tapi bisa memainkan peran DM yang diinginkan oleh Pep Guardiola, yaitu Nico Gonzalez. Maksud gue ketika ngelihat City bermain ya, they can control the game gitu loh. Maksudnya di tengah tuh dia bisa kontrol. Sebelumnya kelihatan banget ketika entah itu Kovacic, entah itu si John Stones ataupun itu Rico Lewis yang megang
kendali di tengah. Mereka tuh apa ya, kalau gue bilang mereka tidak bisa mengkontrol game seperti layaknya Nico Gonzalez sama Gundogan ya kemarin mengontrol game di lini tengah gitu. Kalau gue bilang ya, ini pendapat gue pribadi, kalian kalau nggak setuju bisa bantah gue di kolom komentar gitu. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena they can control the game, they can control the possession, they can control the tempo of their games or of their play gitu. Maksud gue, Nico Gonzalez ini satu orang yang bisa mengkontrol seluruh permainan dari Manchester City, dan itu yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola dalam sistemnya gitu. Makanya kenapa ketika kemarin Rodri nggak ada, mereka sangat-sangat kesulitan dan sangat-sangat struggle gitu menemukan sebuah kemenangan, gol, dan pun mempertahankan sebuah kemenangan gitu. Dan buat gua kemarin ketika melawan Newcastle untuk Manchester City itu merupakan sebuah titik balik, harusnya ya menjadi titik balik bagi di mana Manchester City akan serius lagi untuk mengejar, ya gua rasa title race gitu. Menurut gue ya ini kita ngebahas Premier League, gue ngebahas di Champions mungkin di playoff leg kedua mungkin akan dihabisin juga sama Real Madrid. Cuman di Liga, City masih ada di FA Cup, gaya dia bisa meraih double title. Ya gue sih walaupun beda cukup jauh ya, kalau misalkan City dengan sistemnya yang seperti ini bisa berjalan seperti yang kita tahu 5 kali juara dalam 6 tahun terakhir atau 6 kali juara dalam 7 tahun terakhir bisa dilakukan lagi di musim ini, ya gak ada yang tahu. Itulah yang cukup mengerikan dari Manchester City, dan itu akan gue pantau terus City mulai dari match melawan Newcastle kemarin, karena wah, ketika ada Rodri, City bermainnya seperti ini gitu. Jadi ada satu yang menjadi jangkar yang menjaga transisi serangan balik, menjaga tempo permainan. Jadi ada satu lagi yang bisa menyalurkan bola dengan baik, dan itu Gundogan. Gue belum lihat Nico Gonzalez dipasangnya sama Kevin De Bruyne. Kalau misalkan itu bisa berjalan dengan baik juga, ya kemarin ini udah 4-0. Kemenangan besar akan menjadi milik City lagi sih kalau gue bilang. City akan mengerikan sampai akhir musim. Kita lihat aja. Next ke Liverpool, menang 2-1, tapi inilah yang salah satu hal yang cukup gue khawatirkan dari Liverpool ya. Dia itu kemarin kalau misalnya Wolves sedikit lebih efektif aja, mungkin ya Wolves layak menang kalau gue bilang gitu. Cuman back again, Liverpool di babak kedua tidak membuat shot sama sekali. Tapi kalau gue bilang ya, Liverpool memiliki pengalaman, mentalitas sebagai ya bisa dibilang calon kuat juara di musim ini. Mereka memiliki itu. Hanya saja Liverpool harus menurunkan beberapa hal di atas lapangan untuk menjaga performa mereka ke depannya gitu. Karena Liverpool masih bermain di 3 kompetisi yang sangat kompetitif, 1 final, 2 Liga Champions, of course mereka tidak akan melepas itu. Yang ketiga ya Premier League ini gitu. Ya harapan dan doa dari penikmat atau pengamat sepak bola ya untuk Liverpool ya, semoga nggak habis bensin apapun bentuknya, mau dari mentalitas, performa, cedera. Kalau 3 hal ini sudah terjadi di Liverpool, nggak usah deh Gravenberch, McAllister sama Szoboszlai deh. Kalau itu lini tengahnya hancur ya, gue rasa produktivitas Liverpool bisa gue bilang akan cukup berkurang gitu. Karena semalam ya pure gue kalau ngeliat Wolves bermain ya lini tengah cukup diacak-acak juga tuh. Untungnya mereka punya seorang Van Dijk yang Van Dijk sangat luar biasa deh. Dia kayaknya main 2 tahun lagi di Premier League kayaknya masih bisa deh tuh Van Dijk tuh. Ya, luar biasa. Tapi mau salah ya semusim lagi di Premier League masih bisa lah. Tapi ya kalau ngeliat Liverpool luar biasa, efektivitasnya luar biasa. Ya itulah jahatnya ya, hasil yang cukup jahat lah untuk Wolves di match tadi malam. Itu dia, kalau Wolves bisa sedikit lebih efektif aja, mungkin match itu akan seri dan mungkin akan menjadi kemenangan untuk Wolves. Next ke pertandingan agung tadi malam, Manchester United. Oke, mungkin gue punya waktu 4 menit kurang lebih ya. Coba kita akan bahas MU melawan Spurs di Tottenham Hotspur Stadium. Amad Diallo, Kobbie Mainoo cedera, dan itu tentu sangat berpengaruh bagi titik serangnya Manchester United gitu. Gue hanya nonton 1 babak karena seperti yang tadi di awal gue cerita, gue harus mengembalikan fitness tubuh gue. Jadi gue hanya nonton 1 babak demi kesehatan badan gue, karena MU mau menang pun gue gak bakal dapet untung apa-apa juga gitu. Gue masih dalam pendapat yang sama seperti yang gue sampaikan di video-video sebelumnya, mungkin di halftime break juga.
kalau tujuan MU masih sama, dia akan serius di Europa League sama di FA Cup, dan dia akan fokus at least untuk 3 degradasi di Premier League. Mungkin sekarang posisinya 15 dengan 29 poin, dan buat gua MU hanya butuh mengejar kurang lebih 10-15 poin agar posisinya aman di Premier League. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa, jujurnya bisa, fair bisa. Menang tipis-tipis 1-0, menang ugly win apa segala macam, itu bisa kok dilakukan oleh MU di Liga gitu. Karena berdasarkan dari pengalaman gue di Chelsea kemarin ketika musim 2022-2023, ketika Chelsea sudah menyentuh poin at least 40, ya mereka aman untuk tidak degradasi. Tapi kalau poinnya masih 29, ya MU harus bisa mengejar poin di range tersebut 10-15 poin at least sampai akhir musim, karena sisa laga udah match 26 ya semalam atau 25, karena udah tersisa 14 atau 13 laga tersisa. At least 5 pertandingan MU harus menang, dan mungkin nanti akan beberapa harus dapat hasil imbang juga, bisa dilakukan oleh MU. Tapi poinnya di sini, apakah dari sisi permainan ya gue juga udah nggak ada harapan juga untuk Ruben Amorim. Mau siapapun yang dipasang, ya bermainnya untuk di Liga akan seperti ini terus. Dan apakah yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim? Gue harus melihat kemungkinan ini di jendela transfer ya. Banyak yang bilang, gue baca di sosial media, kalau keuangan Manchester United sedang tidak baik-baik saja, dan kemungkinan mereka tidak akan belanja banyak juga di transfer musim panas mendatang. Tapi we'll see what will happen in the future. Apakah yang akan dilakukan oleh MU di bursa transfer nanti, karena itu yang akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim di musim depan. Menurut gue, kalau MU bisa belanja banyak, belanja pemain yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. So far Patrick Dorgu, pemain yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim, gue rasa cukup bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh dia di sistemnya dia. Dan kalau dia dapat suntikan beberapa pemain, at least dia bisa, dan membuang pemain lamanya tentunya, gue yakin cukup bisa bersaing at least mungkin di papan tengah. Sekarang kan udah menuju papan bawah, at least di papan tengah lah, masuk ke zona Eropa, gue rasa MU bisa, atau mungkin lebih dari itu. Tapi kalau MU di transfer musim panas nanti tidak bisa berbuat banyak, ya sorry to say, Ruben Amorim harus mengubah sistemnya. Karena memaksakan sistem ini dengan pemain seperti ini, ya mungkin degradasi nggak musim depan. Ini videonya udah cukup panjang, udah 15 menitan juga. So, apakah Rabu akan ada video apa enggak? We'll see. Tapi kayaknya kemungkinan besar nggak ada. Akan ada lagi videonya di hari Jumat, karena Rabu gua akan melakukan suatu hal yang cukup beresiko, anjing enggak lah. Oke, gimana buat kalian seluruh pertandingan Premier League di akhir pekan kemarin? Kalau kalian ada yang nggak setuju atau punya pendapat lain dari apa yang sudah gue sampaikan, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan juga yang sudah like, komen, apalagi juga nge-share video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys, thank you.